Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan Mbak Istiqomah dengan NIM 23070190015, Mbak Istirohah dengan NIM 23070190090, dan saya sendiri Ali Muhtar dengan NIM 23070190116. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi dari struktur aljabar 2, yaitu ring hasil bagi. Nah, untuk itu kami mohon kepada teman-teman semua untuk menyimak materi yang akan kami sampaikan. Disimak baik-baik ya. Baik, langsung saja untuk yang pertama mengenai definisi ring hasil bagi. Nah, kalian masih ingat kan mengenai pengertian ring? Nah, ring yaitu himpunan tak kosong yang dilengkapi dua buah operasi, yaitu penjumlahan, perkalian, di mana ini dinamakan ring jika R terhadap penjumlahan itu merupakan grup abelian dan R terhadap perkalian itu dinamakan semigroup serta distributif kiri dan distributif kanan. Selanjutnya mengenai distribusi ring, nah adalah suatu himpunan tak kosong A di mana A subset R ini disebut himpunan yang tertutup secara multiplikatif. Maksudnya multiplikatif yaitu bisa cenderung atau memiliki kemampuan menjadi banyak, di mana syaratnya yang pertama yaitu jika IR itu elemen A dan A tertutup terhadap perkalian. Untuk setiap A1, A2 adalah elemen A, begitu juga dengan A1 dikalikan dengan A2 adalah elemen A. Kemudian berdasarkan definisi tadi, himpunan Z merupakan himpunan yang tertutup secara multiplikatif. Himpunan Z ini digunakan dalam pembentukan lapangan hasil bagi dari daerah integral Z. Perumuman ini dapat dilakukan dengan mengambil sembarang ring komutatif yang memuat elemen satuan. Tetapi ketika membentuk himpunan bagian yang tertutup secara multiplikatif, ini memiliki syarat tambahan, yaitu tidak memuat elemen 0 dan tidak memuat pembagi 0. Hasil dari perumuman seperti ini dinamakan dengan ring hasil bagi. Ada posisi 3.32 yang berisikan diberikan ring komutatif R yang memuat elemen satuan jika A adalah himpunan bagian dari R yang tidak memuat 0, tidak memuat pembagi 0 dan tertutup secara multiplikatif, maka terdapat ring komutatif RA dengan elemen satuan dan memuat R sebagai subringnya. Lebih lanjut, setiap elemen di A merupakan unit di RA. Kemudian untuk bukti dari proposisi tadi, di sini dijelaskan jika dibentuk himpunan R kali A, di mana R, A yang anggotanya R kecil ini anggota R besar dan A kecil anggotanya A besar, dan dilengkapi juga dengan relasi ekuivalensi yang berbentuk R, A negasi dari R aksen, A aksen ini sama dengan R A aksen dan AR aksen. Kemudian kelas ekuivalensi yang terbentuk dinotasikan dengan R per A sama dengan R aksen, aksen. Ini adalah elemen dari R kali A, di mana anggotanya yaitu R aksen dikali dengan A aksen, ini penegasi dengan R, A. Nah, himpunan semua kelas di R kali A yang terbentuk karena relasi ekuivalensi dari negasi selanjutnya dinotasikan dengan RA, di mana R per A anggotanya adalah R, A elemen dari R kali A. Notasi R per A ini juga dinyatakan dengan notasi RA min 1, kemudian pangkat min RA pangkat min 1. Kemudian di dalam RA ini didefinisikan lagi dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan bentuknya yang seperti ini, yaitu R per A ditambah S per B sama dengan RB plus A per AB. Nah, jadi ini kan dikalikan silang ya, R-nya dikali B ditambah dengan S dikali A per A kali B. Kemudian untuk yang kedua, yang perkalian, R per A dikalikan dengan S per B sama dengan RS kali AB. Nah, dari hal ini akan kita buktikan apakah ini terdefinisi dengan baik. Untuk yang pertama akan dibuktikan mengenai perkalian.
Operasi-operasi yang didefinisikan tadi akan dibuktikan apakah terdefinisi dengan baik atau tidak. Misalnya diambil sebarang R per A, R aksen per A aksen, S per B, S aksen per B aksen. Ini adalah elemen di RA dengan sifatnya, dimana R per A ini sama dengan A, R aksen per A aksen, dan S per B sama dengan S aksen per B aksen. Yang berarti bahwa ini kita dikalikan silang ya, R dikalikan dengan aksen itu sama dengan R aksen per A, R aksen A, dan S B aksen ini sama dengan S aksen B. Nah, ini jadi perkalian silang gitu. Dilanjutnya juga seperti itu, jadinya R A aksen S B aksen ini sama dengan R aksen A S aksen B. Sama juga dengan R S A aksen B aksen sama dengan R aksen S aksen AB, sehingga R S per AB sama dengan R S aksen per A aksen B aksen. Jadi terbukti pada operasi perkalian tadi 3 ini terdefinisi dengan baik, karena dimana R per A dikali dengan S per B ini juga artinya sama dengan R aksen per A aksen kali dengan S aksen B aksen. Nah, demikian juga untuk operasi penjumlahan, diperhatikan bahwa R per A ditambahkan dengan S per B ini sama dengan RB plus SA per AB. Terjadi perkalian silang ya, S dikalikan B ditambah S dikalikan dengan A dibagi dengan A kali B. Nah, dan R aksen per A aksen plus S aksen per B aksen ini juga jadinya sama dengan R aksen B aksen plus aksen A aksen per A aksen B aksen. Apakah terdefinisi dengan baik juga? Nah, di sini dijelaskan untuk RB plus SA dalam kurung A aksen B aksen sama dengan RB A aksen B aksen plus SA aksen B aksen. Ini dipahami bahwasanya dikalikan dibolak-balik seperti itu, kemudian menghasilkan ini ya sampai akhir R aksen B aksen dalam kurung R aksen B aksen ditambahkan dengan S aksen A aksen AB. Nah, dilanjutkan dengan yang ekuivalen dengan RB plus SA per AB. Nah, dari pembuktian ini, pembuktian untuk yang penjumlahan itu juga terdefinisi dengan baik. Nah, mungkin itu yang dapat dijelaskan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhtar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikut diberikan sifat-sifat ring hasil bagi RA. Preposisi 3.33 ring RA dalam preposisi 3.32 mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, setiap elemen di RA mempunyai bentuk RA pangkat negatif 1 untuk suatu R kecil merupakan anggota R besar dan A kecil merupakan anggota A besar. Yang kedua, ring RA merupakan ring komutatif terkecil dengan elemen satuan yang memuat R dan semua elemen dari A merupakan unit di RA. Pengertian terkecil di sini bermakna sebagai berikut. Jika S adalah ring komutatif yang memuat elemen satuan dan P relasi ke S adalah monomorfisme, sehingga PA merupakan unit di S untuk setiap anggota A kecil merupakan anggota A besar, maka terdapat monomorfisme himpunan kosong RA relasi ke S, sehingga himpunan kosong R sama dengan P. Bukti yang pertama, terlihat bahwa sebarang elemen di RA dapat dinyatakan sebagai RA pangkat negatif 1 untuk suatu R kecil anggota R besar dan A kecil anggota A besar, khususnya jika A sama dengan relasi yang mana relasi tersebut anggotanya 0. RA merupakan lapangan. Dalam hal ini, RA merupakan lapangan hasil bagi dari R. Yang kedua, misalkan S adalah ring dengan elemen suatu dan homomorfisme ring injektif, maka P relasi ke S sehingga PA merupakan unit S untuk setiap A kecil elemen A besar. Homomorfisme P diperluas menjadi himpunan kosong relasi ke A ke S dengan definisi himpunan kosong
RA pangkat negatif 1 sama dengan PR dikali PA pangkat negatif 1 untuk setiap R kecil anggota R besar dan A kecil anggota A besar. Pemetaan ini terdefinisi dengan baik karena RA pangkat negatif 1 sama dengan SE pangkat negatif 1. Berakibat RE sama dengan SA sehingga PR dikali PE sama dengan PS dikali dengan PA. Kemudian didapatkan hasil anggota himpunan kosong dalam kurung RA pangkat negatif 1 sama dengan PR dikali dengan PA pangkat negatif 1 sama dengan PS dikali dengan PE pangkat negatif 1 sama dengan himpunan kosong dalam kurung SE pangkat negatif 1. Secara mudah dapat dibuktikan bahwa himpunan kosong merupakan homomorfisme ring. Untuk menunjukkan bahwa himpunan kosong injektif, ambil RA pangkat negatif 1 anggotanya himpunan kosong, sehingga himpunan kosong dalam kurung RA pangkat negatif 1 sama dengan PR dikali dengan PA pangkat negatif 1 sama dengan OE negatif 1. Akibatnya PR sama dengan 0. Jadi R kecil merupakan anggota R besar yang mana berpotongan dengan himpunan kosong. Himpunan kosong sama dengan Pi karena Pi injektif. R sama dengan 0 dan RA sama dengan 0. Ring RA seperti dalam proporsi 3.32 dan 3.33 selanjutnya disebut ring hasil bagi dari A terhadap R. Mengenai contoh ring hasil bagi akan dijelaskan oleh Mbak Istiroha. Baik, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Diketahui Z3 dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif. Tunjukkan bahwa Z3 dengan operasi tersebut adalah ring tanpa pembagi 0. Penyelesaiannya, yang pertama kita ingat bahwa elemen dari Z3 adalah 0, 1, dan 2. Selanjutnya, kita operasikan dan dimasukkan ke dalam tabel. Kita ambil contoh 1, misalnya 0 ditambah 0 itu hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah 1 itu hasilnya 1. Selanjutnya kita buat tabel untuk operasi perkalian. Tabelnya bisa dilihat seperti di slide-nya. Kemudian dari tabel tersebut didapatkan nilai A kali B sama dengan 0 selalu jika A sama dengan 0, B sama dengan 0, di mana 0 adalah elemen identitas operasi pertama atau operasi penjumlahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Z3 dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif tanpa pembagi 0. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan ataupun penjelasan yang kurang memahamkan, kami dari kelompok 10 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.